بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Selamat ketemu lagi, selamat jumpa lagi dalam pelajaran IPA pada kesempatan hari ini. Bagaimana keadaan kalian? Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa, dan di bawah lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk di bab yang kedua dengan judul pesawat sederhana. Apa itu pesawat sederhana? Seperti kita ketahui, setiap orang bekerja tentunya menginginkan agar pekerjaan itu segera cepat selesai. Di dalam menyelesaikan pekerjaan itu, ada kalanya orang membutuhkan alat-alat yang bisa membantu untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Alat-alat itu ada yang sangat sederhana sampai alat yang sudah termasuk alat yang canggih. Pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan tentang beberapa alat yang sederhana yang di situ punya fungsi yang sangat besar sehingga dapat membantu menyelesaikan pekerjaan manusia. Pesawat sederhana itu adalah alat untuk mempermudah dan mempercepat melakukan kerja. Seperti apapun yang kita lakukan, seperti kita menulis, untuk agar cepat dapat menyelesaikan tulisan itu, ada alat bantu. Kita menggunakan pena, pensil, kita membersihkan lantai, membersihkan halaman dengan menggunakan sapu dan seterusnya. Tapi pada kesempatan kali ini kita batasi untuk membahas alat-alat yang mempermudah dan mempercepat melakukan kerja ini, atau yang kita sebut dengan istilah pesawat sederhana, dengan 3 jenis pesawat sederhana. Yang pertama yang akan kita bahas adalah tuas atau pengungkit. Kemudian yang kedua nanti ada katrol. Kemudian yang ketiga ada bidang miring. Yang ketiga, 3 jenis alat ini nanti meskipun sangat sederhana, akan tetapi secara fisika bisa kita buktikan bahwa dia akan sangat mempermudah dan mempercepat melakukan kerja terkait dengan gaya atau usaha yang harus dilakukan seseorang untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Kita masuk yang pertama, tuas atau pengungkit. Ini merupakan jenis pesawat sederhana yang paling banyak digunakan di kehidupan sehari-hari kita. Bentuknya atau contoh alat ini bisa berupa gunting, kemudian linggis, ada jungkat-jungkin, mainan anak-anak di usia PAUD atau TK itu, Kemudian ada alat untuk pembuka botol, alat pemecah biji kenari, ada sekop, ada pinset, dan masih banyak yang lain. Itu semua sebenarnya termasuk alat yang kita sebut dengan istilah tuas atau pengungkit. Namun secara garis besar, tuas atau pengungkit ini
bisa kita kelompokkan menjadi 3. Ya. Dasarnya apa pengelompokan itu? Pengelompokan tuas atau pengungkit ini kita bagi berdasarkan letak titik tumpu. Ya. Kemudian nanti ada lengan kuasa dan lengan beban. Ya. Lengan kuasa itu adalah jarak dari ujung pengungkit sampai ke penumpu. Kemudian kalau lengan beban itu jarak dari ujung pengungkit sampai ke titik penumpu juga. Tapi ini di atas apa namanya? Dari jarak beban yang ada. Kita lihat satu persatu, ya. Jenis yang pertama, ya, itu konsep pengungkitnya di sini. Jadi ini alatnya, ya. Kalau kita sederhanakan, misalkan sepotong kayu begitu, kemudian kita beri penumpu. Nah, jadi membagi 2 bagian, ada namanya nanti lengan kuasa atau LK, kemudian ada lengan beban atau LP. Jadi jenis yang pertama ini, penumpu, itu terletak antara LK dan LP. Nah, contoh di kehidupan sehari-hari itu adalah seperti kita menggunakan gunting, ya. Jadi penumpunya di tengah. Nanti bebannya, ya. Bebannya berarti ketika yang akan dipotong, kemudian kuasanya ada di pegangannya. Ini jenis yang pertama. Masih banyak alat-alat selain gunting yang bekerjanya seperti ini. Kemudian jenis yang kedua itu letak dari penumpunya, ya. Penumpu ada di ujung, sementara beban atau lengan beban itu berada di antara lengan kuasa dan penumpu. Nah, ini penerapannya di kehidupan sehari-hari seperti kita menggunakan alat untuk penutup botol. Ya, saya yakin kalian pernah menggunakan seperti ini. Nah, jadi penumpunya ada di sini, ya, di ujung. Kemudian bebannya ada di tengah ini, ya, dan kuasa ada di ujung yang digerakkan oleh tangannya ini. Kemudian jenis yang ketiga itu adalah penumpu masih di ujung, ya, tetapi gayanya atau lengan kuasanya ada di antara gaya beban atau lengan beban dengan penumpu. Ya, bedanya kalau di sini tadi adalah gayanya yang di tengah, kalau di sini adalah kalau ini adalah bebannya di tengah, kalau di sini adalah gayanya yang di tengah. Contohnya pada penggunaan pinset, ya. Bisa kalian perhatikan di sini. Jadi penumpunya ada di ujung, ya, tetapi gaya kuasanya di sini dimainkan di tengah untuk mencepitnya itu. Beban ada di ujung belakang. Ini macam-macam dari jenis pengungkit yang ada di sekitar kita. Ya, alat-alat lain bekerjanya tidak jauh dari jenis 1, 2, dan 3. Kemudian di dalam pengungkit itu secara fisika, ya, nanti akan ada hubungan antara titik tumpu, kemudian beban, dan kuasa atau gaya yang dikeluarkan. Karena pada hakikatnya pengungkit itu adalah mempermudah menyelesaikan pekerjaan. Nah,
secara fisika bisa kita beri penjelasan bahwa pada sebuah pengungkit ya, itu ada bagian-bagiannya. Jadi ini misalkan benda yang akan diangkat ya, dia memiliki berat sebesar W ya, jadi W itu adalah berat benda. Kemudian kita kasih penumpu ya, di titik 0 misalnya ya. Kemudian agar ini bisa terpindahkan berat benda ini atau benda yang punya berat W tadi, maka di ujung B itu harus dikeluarkan gaya atau kuasa sebesar F. Sehingga tadi dibagi menjadi dua bagian, ada namanya LP. LP itu adalah dari ujung sini ya sampai ke titik penumpu. Ini kita kasih notasi LB, lengan beban. Sementara dari penumpu sampai ujung sana, ujung B, ini kita sebut dengan LK atau lengan kuasa atau lengan gaya. Nah, pada tuas seperti ini akan bekerja hukum kesetimbangan yang secara matematika ya, kita bisa merumuskan W kali LB ya, ini berat benda kali panjangnya ini LB itu akan sama dengan F kali LK ya. F kalikan LK. Ya, penjelasannya tadi W adalah berat beban. Ini berat bendanya ini. Kemudian LB adalah lengan beban. Panjang A sampai 0 ya, atau titik O. Kemudian F itu adalah gaya atau kuasa yang harus dikeluarkan. Kemudian LK itu adalah lengan kuasa ya, dari titik tumpu sampai ke titik B. Kemudian untuk mengetahui gaya yang dilipat gandakan oleh tuas atau pengungkit, kita harus menghitung keuntungan mekanisnya atau KM-nya. Jadi pada penggunaan pengungkit itu nanti akan sangat-sangat mempermudah pekerjaan seseorang itu, karena nanti berat atau benda yang seberat apapun akan bisa terangkat dengan hanya harus dia melakukan usaha atau melakukan gaya sekecil-kecilnya. Nah, secara matematika nanti keuntungan itu bisa kita nyatakan dalam bentuk angka, di mana keuntungan secara mekanis atau KM itu bisa kita peroleh dari ini. KM sama dengan LK dibagi LP. KM keuntungan mekanis itu sama dengan panjang dari lengan kuasa dibagi dengan LB, lengan beban. Atau bisa juga dengan KM itu sama dengan ya W per F, di mana W adalah berat benda yang diangkat dan F itu adalah gaya atau kuasa yang dilakukan. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh soal berikut ini. Ya, contoh soalnya. Ada seorang anak sedang mengungkit batu seperti terlihat pada gambar ini. Ya. Kita tahu di sini, kita lihat batunya punya berat sebesar 360 Newton. Kemudian penumpunya itu diletakkan pada jarak dari ujung sini sampai penumpu itu adalah 20 cm. Kemudian dari penumpu sampai ujung sini, berarti ini lengan kuasa itu sebesar 180 cm. Jadi W 360 Newton, kemudian LB-nya
itu 20 cm, LK-nya itu 180 cm. Pertanyaannya, tentukan A. Besarnya kuasa yang diperlukan anak untuk dapat mengungkit batu. Kemudian B. Keuntungan mekanisnya. Kita perhatikan pembahasannya. Pertama, ya, dari gambar yang ada di sini bisa kita ketahui, tulis dulu yang diketahui dalam soal. Berat bendanya atau W-nya sebesar 360 Newton, ya. Kemudian LK-nya dari ujung sini sampai ke pegangan anak tadi itu 180 cm. Kemudian untuk LB-nya itu 20 cm. Ya. Yang ditanyakan berapa F? Ya, berapa F-nya? Berapa gaya yang harus dikeluarkan oleh anak itu? Ya. Maka untuk mencari berapa besarnya F, ya, rumus yang berlaku pada tuas adalah W kali LB sama dengan F kali LK. Kita masukkan datanya. W-nya 360 Newton, LB-nya 20 cm sama dengan F kali 180 cm. Nah, kita yang akan cari adalah F-nya ini. Atau bisa kita pindah. Ini F kali 180 cm sama dengan 360 Newton kali 20 cm. Ya. F kali 180 cm berarti 180 F sama dengan 36 kali 2 itu 72, jadi 7200 Newton. Maka besarnya F sama dengan, ini karena cm bisa ditiadakan, ya, saling meniadakan karena ruas kiri ada, ruas kanan ada yang sama, maka bisa dihilangkan secara matematika. Sehingga 180 F sama dengan 7200 N. Maka F sama dengan 7200 dibagi 180. Ketemunya 40 Newton. Ya, jadi gaya yang dia keluarkan cukup 40 Newton saja untuk mengangkat 360 Newton. Nah, jadi sangat menguntungkan sekali. Ya, 1/9-nya saja akan terasa ringan meskipun batu ini berat. Anak ini mampu untuk mengungkit batu itu. Kemudian berapa keuntungan mekanisnya? KM-nya berapa? Ya. Tadi KM itu bisa kita tentukan atau kita cari dengan LK per LB. Ya. LK-nya tadi 180 cm dibagi 20 cm. Cm dengan cm hilang, sehingga KM harganya 9. Karena itu terkait dengan keuntungan, maka satuannya kita ganti dengan satuan kali. Artinya keuntungan yang diperoleh oleh anak itu 9 kali. Ya. Jadi besarnya gaya yang harus dilakukan anak cukup dia mengeluarkan gaya sebesar 40 Newton. Nah, dari situ bisa kita tahu bahwa keuntungan mekanisnya kalau dia menggunakan tuas itu tadi 9 kali. Jadi dari berat benda 360 Newton bisa dilakukan hanya dengan menggunakan gaya sebesar 40 Newton. Jadi cara yang kedua untuk mencari KM bisa juga dengan KM sama dengan W dibagi F, ya. W-nya ada 360, F-nya adalah 40 Newton. 360 dibagi 40 sama dengan 9. Hasilnya sama dengan menggunakan
KM sama dengan LK dibagi LP. Demikian pembahasan kita tentang pesawat sederhana jenis yang pertama ini, yaitu pengungkit atau tuas. Mudah-mudahan bisa dipahami, bisa dimengerti. Ya. Selebihnya atau selanjutnya nanti kalian bisa mencoba untuk mengerjakan uji kompetensinya terkait dengan tuas ini untuk mengetahui apakah dari penjelasan saya ini bisa dipahami, bisa dimengerti. Dari saya akhiri dulu. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.